Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dalam Daily Mindfulness kita yang ke-37. Hari ini saya akan mencoba untuk membawakan di dalam bagian dari Daily Mindfulness ini adalah dengan judul kesayangan. Ya, kesayangan. Apa ya kesayangan? Maksudnya apa gitu kan? Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ciptakan energi kebersamaan, perhatian penuh kesadaran, dan yang mempersatukan kita dengan berlatih nafas seperti yang diajarkan oleh Susyung Hengki ya. Kita akan tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, pelan-pelan buang nafas yang dalam. Oke, kita pejamkan mata kita ya, sama-sama. Pada saat kita menarik nafas, kita boleh kembungkan perut kita. Saat membuang nafas, kita kempiskan perut kita. Kembung, kempis. Kembung, kempis. In, out. In, out. In, out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. In, out. Oke, kita buka mata kita. Sudah teman-teman? Halo? Ya, Ceng, Halo? udah, Ceng. Sudah ya? Oke. Ya. Oke. Jadi hari ini kita mau sama-sama
belajar, kemudian kita sama-sama bertanya kepada diri kita, bagaimana kita, mengerti kalimat demi kalimat dan kita merenungkan, ya. Oke, diri sendiri. Apabila seseorang menyadari dirinya sebagai suatu kesayangan, dia seharusnya melindungi dirinya dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menyadari diri kita sebagai suatu kesayangan? Oke, Sece saya harap kita semua aktif ya, berkomunikasi ya, supaya hidup nih kita punya pertemuan. Jadi yang saya tanya adalah, apakah kita pernah menyadari diri kita sebagai suatu kesayangan? Biasanya kan kita lebih fokus pada, oke, kita sayang si A, sayang si B, ya, sayang mobil kita, sayang rumah kita. Nah, seberapa seringnya kita menyadari diri kita sebagai suatu kesayangan? Ada yang mau share? Halo? Halo? Halo J. J, Iya, share dong. maaf, ada yang sudah masuk duluan ya. Ini dengan Ria. Iya, Hah? iya, halo? Halo, halo J. Iya, Ini dengan halo? Ria. Iya, halo? Ini dengan Ria. Iya, Tadi pertanyaannya iya. adalah mengenai kesayangan, menyadari mengenai kesayangan gitu ya J. Maksudnya saya disayang oleh Dari siapakah diri begitu? bukan, bukan. Apabila seseorang menyadari dirinya sebagai suatu kesayangan. Jadi kita sadar bahwa diri kita ini merupakan suatu kesayangan loh. Biasanya kan kita Kesayangan selalu bagi fokus, orang lain, bukan, bagi kesayangan diri kita kita sendiri. menyadari kita iya. Jadi seringkali kan kita selalu kalau sayang adalah sayang orang lain. Atau kita juga mengharapkan orang lain sayang sama kita. Iya. Tapi seberapa kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, selama ini ya sebenarnya saya nggak sama diri saya. Oh, Seberapa iya. seberapa seringnya saya menyadari bahwa diri saya ini adalah suatu kesayangan loh. Bagi saya sendiri gitu ya J. Iya. Kalau untuk saya memang di dalam kesibukan misalnya ya, kesibukan yang warna-warni di dalam kehidupan, saya menyayangi diri saya tuh dengan me time, seperti itu. Saya misalnya melakukan hal-hal yang saya suka, berkebun atau me time saya pergi relax, misalnya pijat, seperti itu sih C. Seberapa seringnya saya melakukan itu, sebulan paling 2 kali kali ya C. Saya juga baru sadar, oh iya ya, kok aku cuma 2 kali ya menyayangi diriku ya. Nah loh, gimana tuh C? Nah, Aku itu kadang-kadang sebenarnya kerjanya juga sampai teman-teman suka bilang, "Ri, lu alkoholik banget sih lu, kerja nggak habis-habis," atau saudara mengatakan, "Heran deh, si Ria tuh sibuknya luar biasa ya, ke sana kemari, warawiri ke sana kemari." Saya juga begitu, ada aja yang diurus J, gitu. Lalu saya di penghujung, di mana saya memikirkan untuk tahun depan nih C, boleh saya sharing ya C? Memikirkan, aduh kapan sih aku mau pensiun benar gitu ya. Jadi kan saya melakukan saat ini kan kerja, ada satu kerjaan dan satu jadi relawan. Jadi relawan juga agak sibuk, di kerjaan juga mesti perlu konsentrasi. Sehingga kadang-kadang lelah juga ya. Mungkin saya mau meninggalkan salah satu dari pekerjaan saya itu. Tapi ego saya mengatakan, waduh gimana ya, kayak gitu loh Cik.
Jadi mohon bimbingan Suci, Hmm. bagaimana ya saya yang saat ini di persimpangan jalan antara menyayangi diri saya sendiri dan juga masih terpengaruh dengan ego saya yang besar gitu ya. Hmm. Kanan ya, Cie. Oke, Kanan. Jadi pertama yang tadi Ibu Ria sampaikan adalah me time dan sebagainya itu adalah bentuk untuk tindakan ya, tindakan untuk menyayangi diri sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa seringnya kita sadar bahwa diri kita ini adalah sesuatu yang kita sayang. Seberapa seringnya gitu loh. Mungkin ada yang, makanya yang tadi saya bilang ya, seringkali kita lebih fokus pada, saya disayang nih sama misalnya sama anak saya, atau saya menyayangi nih anak saya, gitu. Tetapi kita nggak balik pada saya sangat sayang terhadap diri saya gitu. Itu jauh lebih penting daripada kita mengharapkan sayang daripada orang lain. Gitu loh. Jadi kalau kita menyayangi diri kita itu sebagai satu basic, sebagai suatu dasar untuk kita mampu menyayangi orang lain ataupun mampu menerima kasih sayang orang lain. Ya. Nah, nanti kalau yang pertanyaan Ibu Ria nanti ya kita jawab sesudahnya ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat lagi bahwa kalau kita sudah tahu bahwa diri kita ini berharga, diri kita ini adalah sesuatu yang kita sayang, maka seharusnya kita melindungi diri kita dengan baik. Setuju nggak? Teman-teman setuju nggak? Setuju, Cie. Setuju ya? Oke. Nah, bagaimana cara kita menyayangi diri kita? Pertama, kita memberikan asupan yang kaya nutrisi pada tubuh. Nah, apakah kita melakukan itu sepanjang waktu? Apakah yang kita makan, asupan yang kita makan, selalu kita pertimbangkan? Cukup nggak nih nutrisinya? Ya kan? Tubuh kita ini kita peroleh dari orang tua kita yang sudah membuat kita terlahir. Tetapi apakah kita menyayangi diri kita sebagai bakti kepada orang tua kita? Jadi memberikan asupan yang kaya nutrisi pada tubuh. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup. Terutama bila sudah terlalu lelah, kita harus beristirahat. Jangan sampai tubuh kita, stamina kita turun sehingga nanti susah naik. Ya, jadi istirahat dan tidur yang cukup. Usahakan tidur 7-8 jam satu hari. Usahakan ya. Jadi usahakan kita niatkan. Walaupun kita belum mencapai 7-8 jam, tapi kita niatkan. Nah, tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita untuk mengelola emosi. Jadi kita nggak mudah terpancing emosi, terpancing oleh situasi luar. Kalau orang ngomongnya tidak menyenangkan, terus kita udah terganggu. Ya, kita jadi emosi. Mungkin emosinya nggak membuat kita sampai marah-marah, maki-maki, tetapi sudah mempengaruhi perasaan kita. Itu namanya kita jadi tidak sayang terhadap diri kita. Karena yang seperti kita pelajari dari Sung Hengki, amigdala kita, otak bagian belakang itu menjadi membesar. Itu membuat kita menjadi tidak sehat. Dan tubuh yang sehat memudahkan kita juga untuk berpikir secara jernih. Enak nggak kalau kita bisa berpikir secara jernih? Ya kan? Jadi kalau kita
bisa berpikir secara jernih, batin kita pun jadi tenang. Lalu kita juga menciptakan kondisi sekitar yang mendukung. Jadi kita menciptakan kondisi sekitar kita yang mendukung. Jadi kita juga memberikan ketenangan, kedamaian terhadap kondisi sekitar. Itu adalah cara kita menyayangi diri kita. Lalu kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membuat diri kita jadi lebih baik. Jangan terbalik. Jangan sampai kita berada dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita tidak baik. Ya, jadi kelilingi diri kita dengan orang-orang yang membuat diri kita lebih baik, yang membuat kita belajar dari mereka. Nah, ini harus kita pahami diri kita dan pahami orang-orang juga di sekitar kita. Ya, kita juga bisa mengelilingi diri kita dengan buku-buku yang membawa faedah buat kita, menenangkan kita, membuka pikiran kita, ya, dan sebagainya. Jadi bukan cuma orang-orang, tetapi juga hal-hal baik. Nah, sampai sini ada yang mau sharing? Ayo dong, kasih sharing. Misalnya, oh iya, saya selama ini selalu sadar untuk memberikan asupan pada tubuh saya yang kaya nutrisi, misalnya. Ya kan? Oh iya, saya sudah betul nih, sudah istirahat pada waktunya dan tidur saya udah cukup, misalnya gitu. Oke, teman-teman ayo sharing dulu dong. Saya dulu deh. Selamat Nah, malam semua. malam. Sebetulnya sih gini, memang sih apa yang dikatakan Suci itu benar ya. Kita tidak pernah menyapa tubuh kita sendiri ya. Apa kabar sebenarnya diri sendiri lah ya. Apa kabar kita, apakah kita baik-baik saja gitu lah ya. Kita jangan selalu meremehkan atau menyalahkan lah ya terhadap tubuh kita jika kita dalam kondisi tidak baik ya. Karena kita kan sebagai makhluk ciptaan mulia ya. Artinya kita memang harus menyayangin, penuh kesadaran menyayangin diri sendiri, terutama menyapalah seluruh organ tubuh kita ya, apakah mereka baik-baik saja gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita apa ya, saya buka kamera dah. Kadang-kadang kan tidak pernah menyadarin apa yang kita makan dan makanan sekarang kan sangat apa ya, sangat mengerikan ya. Kalau boleh saya katakan seperti itu, semua mengandung zat-zat kimia, terus apa ya, pewarna dan sebagainya. Dan itu kalau organ-organ tubuh kita tidak, kalau bisa ngomong, mereka pasti, udah jangan masukin lagi, saya menderita gitu ya. Jadi saya rasa kita semua juga harus memperhatikan pola makan yang baik gitu loh. Dan seperti yang saya sampaikan itu adalah kayak tidur ya. Saya juga sampai sekarang kadang-kadang bisa tidur malam, memang saya lagi berusaha untuk mengatur jadwal saya. Karena kalau kita tidur yang cukup, itu juga sebagai antibiotik tubuh kita ya. Nah, apalagi seseorang yang sakit dengan minum air hangat, dengan lebih tenang menyadari kondisi tubuh kita saat ini misalkan sakit, kita menerima, sudah menyadarin, kita minta maaf kepada tubuh kita, I'm sorry lah ya. Ya kita menyadarin dengan minum air hangat dan kita istirahat, itu tubuh kita juga bisa mengobatin diri sendiri. Itu yang saya alamin gitu ya. Jadi kita harus sadar apalagi kondisi kayak generasi kita saat ini yang sudah berumur, harus sadar jangan ingin memberi nutrisi yang baik kepada tubuh kita, terus menyadarin segala sesuatu nikmat itu hanya sebatas mulut. Ini kalau saya bicara dari segi nikmat apa ya, keserakahan mulut kita lah kalau soal makan gitu ya. Nah, mungkin kita juga harus belajar berpikiran yang baik, hati yang baik, positif, lapangkan
dadah secara apa dengan luas. Jadi kita tidak ada tekanan ataupun apa. Itu aja sharing saya. Kanan. Kanan Cici Helen. Iya, jadi kan kita tahu ada hukum sebab akibat ya, atau dibilang hukum karma ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sakit, ya pasti ada sebabnya. Apakah kita tidak istirahat pada waktunya, apakah kita makan sembarangan, ya, apakah kita cara duduk kita juga sembarangan, ya, sehingga membuat kita punya tulang belakang itu jadi berantakan gitu kan. Semua itu sebenarnya ada sebabnya. Makanya kita harus selalu kembali aware. Aware itu artinya waspada. Jadi kalau yang kita mau makan, nah ini sebenarnya banyak hal ini yang kita udah tahu nih. Cuma saya bawakan ini untuk kita saling mengingatkan kembali dan juga saling memotivasi. Ya, itu aja. Oke, ada lagi yang mau sharing? Nah, kemudian perasaan bahagia, perasaan lega. Ini kembali ya, semua dasarnya adalah menjadikan diri kita itu kesayangan. Jadi nomor satu kita memang harus menyayangi diri kita sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, baru kita bisa menyayangi orang lain. Dan baru kita bisa menerima kasih sayang orang lain. Ya, contohnya, kalau kita makan suka-sukanya, minum minuman keras suka-sukanya dan sebagainya, itu kan kita nggak menyayangi diri kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain menyayangi kita, gitu loh. Kalau kita berbicara dengan pikiran yang tidak baik, lalu mempunyai pandangan yang tidak baik, ya, itu juga bagaimana orang bisa mencintai kita, karena pikiran yang tidak baik, pandangan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, itu cerminan daripada kita tidak menyayangi diri kita. Jadi kalau kita menyayangi diri kita akan berpikir yang baik, ya, mempunyai pandangan yang baik, dan berbicara dengan kalimat, niat yang baik. Nah, itu menyayangi diri kita, sehingga diri kita juga patut disayang oleh orang lain. Nah, kehilangan sukacita, kehilangan kesuksesan, kehilangan kebahagiaan, itu bukan karena orang lain, melainkan karena diri kita sendiri yang tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, setuju nggak nih teman-teman? Setuju. Ayo, Setuju, setuju ya? Ci. Setuju ya? Oke, lanjut ya. Jadi untuk itu kalau kita udah setuju, sekarang kita mulai stop menyalahkan orang lain atau situasi. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk nih meditasi, ada orang tiba-tiba masuk terus tutup pintunya dilepas, bruk. Kita nyalain orang lain nggak? Nyalain situasi nggak? Kita stop. Kita cuma tahu bahwa, oh, si A masuk dan pintunya terbanting. Lalu, oke, lepaskan. Kita lagi duduk meditasi, ada suara anjing yang menggonggong. Ya, kita akan bilang, aduh, ini anjing nih, kenapa yang gonggong terus? Saya kan lagi meditasi, ganggu banget nih. Stop dong, stop dong, stop dong. Jadi nggak meditasinya? Nggak jadi. Tapi kalau kita lihat, oh anjing menggonggong, itu alamiah. Oh ada suara azan, oke, ya udah, kita terima aja. Nah, ini yang membuat batin kita sebenarnya berkembang. Jadi stop menyalahkan orang lain atau situasi, stop membuat alasan atau kambing hitam, ya. Stop untuk melakukan pembenaran diri.
gua kan begini karena bla 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 bla. Dia tuh begitu sih. Jadi gue jadi begini gitu. Itu sangat tidak dewasa dan tidak bijaksana. Jadi bagaimana kita bisa melepas itu adalah hal yang penting. Dan kita juga harus stop menjadi korban kejadian masa lalu. Jadi jangan kita selalu mengulang-ulang kejadian yang lalu. Misalnya, dia menyakiti saya, dia menghina saya, ya kan? Terus kita ingat terus. Makin lama makin kuat di bawah sadar kita. Dengan kita mengingat hal seperti itu, tanpa terasa wajah kita pun juga sudah berubah menjadi tidak menyenangkan, menjadi ada wajah yang menyimpan kemarahan. Jadi kalau kita pernah jadi korban di masa yang lalu, ya udah lepasin aja. Ya, anggap aja bahwa karma buruk kita sudah berbuah. Oke, habis ini saya akan hidup dengan karma yang baik. Istilahnya kita sudah bayar hutang. Hutang karma buruk di masa lampau. Yang kita nggak tahu kapan kita bikinnya juga. Hidup kita adalah 100% tanggung jawab kita. Jadi kita siap untuk stop hal-hal seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, mental yang kuat. Siapa yang nggak mau punya mental yang kuat? Atau siapa yang mau punya mental yang kuat? Nggak ada jawaban, mau apa nggak mau. Kedengaran nggak sih? Kedengaran, C. Kedengaran ya? Saya takut, saking nggak ada suara, takut nggak ada yang dengar. Oke, ada 5 komponen untuk mental yang kuat. Yang pertama adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini bukan berarti, saya percaya diri, saya mampu, saya bla 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 gitu kan. Bukan kesombongan, tetapi rasa percaya ini bahwa kita percaya bahwa saya akan baik-baik saja loh. Anda akan baik-baik saja walaupun Anda gagal. Paham, C? Paham, teman-teman? Paham, C. Paham, C. Ya, oke. Jadi rasa percaya diri ini penting bahwa Anda akan baik-baik saja meskipun Anda gagal. Yang kedua adalah ketangguhan. Ketangguhan ini adalah mental yang harus kita miliki, yang artinya membuat kita kembali bersemangat ketika mengalami kesulitan. Itu mentalnya tangguh. Ya. Ketekunan. Ketekunan adalah kemauan untuk terus maju meskipun segala sesuatu terasa sulit untuk dilakukan. Kita tetap tekun. Nah, kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri. Apakah itu kekuatan, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita. Kita perlu tahu, apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, pikiran kita itu seperti gimana ya? Nah, ini semua perlu mindful, perlu sadar penuh, supaya kita bisa tahu apa itu kekuatan, kelemahan, pikiran kita, keyakinan kita, kebiasaan kita, dan bagaimana itu semua berdampak kepada kehidupan kita. Kalau pikiran kita begini, ini membuat hidup kita jadi begini nih. Ya kan? Kalau kebiasaan kita begini, ini membuat kita jadi begini nih. Misalnya,
kebiasaan bermalas-malasan. Wah, itu akan mengganggu nih, mengganggu kita punya ketangguhan, mengganggu kita punya rasa percaya diri gitu kan. Oke, kalau begitu saya harus rubah gitu. Jadi kita lihat berdampak pada kualitas hidup kita. Kita kan pengen punya kualitas hidup yang baik. Ya, makanya kita mesti punya rasa percaya diri, tangguh, tekun, kesadaran diri, dan disiplin diri. Disiplin diri ini adalah seberapa mampu kita menahan godaan. Misalnya tadi Suci Helen bilang, ya soal makanan, kan, soal istirahat, seberapa mampu kita menahan godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan kita. Enggak terburu-buru. Nah, ini dibutuhkan batin yang tenang. Makanya di dalam daily mindfulness ini semuanya saling mendukung. Semua yang kita pelajari saling mendukung. Punya batin yang tenang, ya, itu mampu membuat kita untuk sabar. Mampu untuk membuat kita menunda kepuasan kita. Lalu bagaimana mengembangkan kekuatan mental kita? Nah, seperti otot yang perlu kita latih supaya kita punya otot yang kuat. Ya, apalagi sekarang nih kita udah mulai berumur ya, otot kita mulai hilang. Otot kita mulai hilang, padahal otot itu sangat diperlukan untuk menunjang tulang-tulang kita. Jadi kita perlu latihan otot kita. Ya, angkat beban misalnya, ya, dan sebagainya ya, bentuk daripada olahraga yang tujuannya mempertahankan otot kita supaya jangan sampai loss terlalu banyak. Nah, bagaimana mengembangkan kekuatan mental kita seperti otot, kita perlu melatih dengan cara mau mengubah cara berpikir. Nah, seringkali kita akan bilang, gua mah orangnya begini, gua mah pikirnya mah begini aja. Saya tuh cuma pikirnya begini, begini. Jadi tidak ada mau mengubah cara berpikir. Nah, untuk mengembangkan kekuatan mental, kita harus mau mengubah cara berpikir. Jadi kita akan mereview mengenai cara berpikir kita. Ya, misalnya saya kasih contoh nih, cici saya, satu hari dia bersihin ruko yang udah lama nggak ditinggalin. Waduh, sambil ngoceh-ngoceh, ya, kemudian sampai mati-matian dari pagi sampai malam. Terus udahan pada sakit-sakit. Saya bilang, kenapa? Waktu kan begitu banyak. Kenapa harus dalam satu hari dikejar seperti itu? Ya, karena kebiasaan mau segala sesuatu cepat beres. Padahal waktunya banyak. Kenapa yang dibikin dari pagi sampai malam, padahal itu dibikin jadi seminggu pun nggak apa-apa gitu. Akhirnya staminanya turun. Kakinya sakit. Dan nanti sakitnya bisa berlama-lama. Jadi kita harus mau mengubah cara berpikir. Oh iya, saya selalu berpikir untuk terburu-buru. Padahal ini tidak perlu terburu-buru. Nah, kalau orang yang terlalu terbiasa mau segala sesuatu cepat beres, cepat beres, cepat beres, menurut saya itu tidak baik. Tapi kalau oke, kita mau ini beres, bukan berarti kita menunda-nunda, tapi kita lakukan. Tapi dengan porsi yang memadai. Jangan sampai kita merugikan diri kita yang berkepanjangan, ataupun merugikan orang lain karena kita nguber-nguber pengen cepat beres.
Nanti yang terjadi bukan cepat beres, malah jadi berantakan. Gitu loh. Kemudian juga mengadopsi kebiasaan yang membangun. Misalnya, kebiasaan yang membangun, misalnya nih, oke, setiap pagi saya akan terbiasa untuk duduk selama 3 menit. Tarik nafas masuk, tarik nafas keluar, sambil tersenyum. Kemudian saya akan turun dari ranjang dengan langkah-langkah yang saya sadari dengan penuh. Ya. Kemudian saya akan menyapa orang-orang di rumah ya dengan senyuman. Itu mengadopsi kebiasaan yang membangun. Ya. Saya akan berolahraga supaya otot saya tidak hilang. Saya akan minum air putih hangat saat bangun. Itu adalah kebiasaan yang membangun. Kita adopsi, kita praktekkan, kita latih. Nah, itu mengembangkan kekuatan mental kita. Menghadirkan lingkungan yang menunjang. Ya, tadi udah kita cerita ya, lingkungan yang menunjang, yang membuat kita menjadi tenang, membuat kita jadi belajar. Ya. Oke, sampai di sini sharing dulu dong teman-teman. Ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing? Waduh, masih pada diem nih. Oke, sekarang bagaimana dengan khawatir? Sering nggak kita merasa khawatir? Halo? Sering. Sering ya, Cie? Sering ya? Seringnya itu apakah mengganggu kita atau tidak, Cie? Kadang-kadang tidak lah. Kadang-kadang iya mengganggu. Iya. Jadi kita harus pahami bahwa khawatir itu adalah hal yang normal, yang sebenarnya membuat kita bertahan hidup. Ya, kita khawatir kalau kita nggak punya uang, kata itu kita bekerja. Kita khawatir kalau makan makanan di luar, ya itu akan nguras kantong kita atau akan menjadi tidak sehat. Maka kita masak sendiri. Ya, kita khawatir kalau badan kita kondisinya jadi tidak sehat. Karena itu kita jadi olahraga. Jadi khawatir itu membuat kita bertahan hidup sebenarnya. Namun khawatir yang berlebihan akan merugikan diri kita. Membuat kita jadi stres. Membuat kita jadi tidak nyaman. Itu khawatir yang berlebihan. Membuat kita jadi ketakutan. Sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati hidup. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa khawatir adalah hal yang normal, membuat kita bertahan hidup, ya oke gitu. Tapi khawatir yang berlebihan akan merugikan diri. Maka ubahlah perasaan atau pikiran negatif menjadi pikiran yang realistis dan rasional. Udah direnungkan? Cie? Ada yang mau kasih contoh? Oke. Manusia yang luar biasa menurut Bante Tejanando ya. Ia tidak melekat pada masa lampau. Tidak takut dengan masa depan. Tetapi ia selalu puas dan bersyukur dengan keadaan saat ini. Nah,
kita juga tahu bahwa dari awal ya, ini kali sesi ke-37 ya, kita belajar untuk mindfulness. Mindfulness itu adalah sadar penuh dengan pendekatan cinta kasih, yang dimana bagiannya adalah kita tidak melekat pada masa lampau. Jadi apakah masa lampau itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya itu kita bisa melepasnya. Yang harus kita pelajari adalah tidak takut dengan masa depan. Ini yang membuat batin kita menjadi tenang. Dan yang harus saat ini, pada saat ini, pada di mana kita berada, kita harus selalu puas dan bersyukur. Cie, Ya, boleh sharing sedikit, Cie? boleh dong. Dengan Kemarin ini saya juga dapat kena COVID ya, iya, 2 minggu yang lalu ya. hmm, Waktu saya kena COVID memang ada sedikit khawatir. Tapi saya pikir, apa yang harus saya khawatirkan? Malah saya berbalik kepada virus itu ya. Saya berkata kepada virus itu, saya berterima kasih bahwa tubuh saya, virus itu masuk ke tubuh saya mengucapkan terima kasih. Anggap saya membayar hutang karma kepada virus itu. Dan saya juga bersyukur ya, dan saya juga bersyukur bahwa saya bisa membayar karma saya kepada virus itu. Setiap orang pasti akan bisa mendapatkan bisa terkena virus itu. Jadi setiap pagi saya selalu mengatakan bersyukur, setiap bangun pagi saya berdoa dan selalu saya bersyukur apa yang saya dapatkan gitu. Dan saya merasa memang tubuh ini diberikan dari orang tua, kita harus menjaganya dengan baik. Bagaimana saya bisa menyembuhkannya, dan saya selalu mengatakan kepada virus itu bahwa saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih gitu loh. Dalam keadaan beberapa hari ternyata saya menerima negatif. Nah, ini saya sangat mensyukuri ya apa yang sudah saya dapatkan ya, kanan sih. Kanan. Sharingnya bagus sekali ya. Nah, kan kita sebenarnya punya pilihan. Apakah kita mau bersusah-susah hati atau sebaliknya seperti Sece yang merasa bersyukur. Nah, ini bisa berasa bersyukur karena punya percaya diri juga, Cie. Betul nggak? Ya, betul, Cie. Jadi, dan dengan mengelola pikiran dan batin seperti ini sebenarnya sudah merupakan obat. Setuju nggak, Cie? Setuju. Setuju ya. Jadi karena pasti ada hubungannya antara pikiran perasaan kita dengan penyakit. Jadi begitu kita mampu mengatasi perasaan dan pikiran kita, mengendalikannya dengan baik, maka sistem imun kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, itu yang saya percaya. Ada lagi yang mau sharing? Oke. Nah, di Ceci selalu dibilang nih, untuk bisa menjadi luar biasa. Ya, luar biasa itu gimana ya? Orang yang tenang, orang yang bahagia, orang yang memberikan dampak yang positif kepada dirinya maupun kepada lingkungannya. Kita harus menjadi pribadi yang seperti ini. Nah, itu ada resepnya, tuh kenal puas. Jadi dapat sedikit ya kita puas, dapat banyak ya kita puas. Ya, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita
ngomel-ngomel atau kita misalnya merendahkan diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri, ya itu akan merusak. Ya. Yang kedua, kita bersyukur. Yang ketiga, kita berpengertian. Berpengertian ini juga sangat luas ya. Tadi bersyukur kan udah dikasih contoh sama Suci. Sekarang berpengertian. Berpengertian itu kadang-kadang kita harus mengerti bahwa hidup ini ada baik, ada buruk. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada hitam, ada putih. Orang bilang ada yin, ada yang. Jadi kalau kita mau hidup kita baik terus, berhadapan dengan semua orang yang hanya baik-baik saja, maka kita hanya hidup 50%. Karena hidup ini 50% baik, 50% orangnya tidak baik. Gitu. Nah, sekarang yang kita harus tahu adalah bagaimana cara kita menyikapi yang tidak baik. Bagaimana cara kita menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga batin kita untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak baik. Yang seperti tadi, dia memukul saya, dia menghina saya, dia kemarin ngomongin saya loh. Itu kita harus lepas. Kan Master juga bilang, yang berbuat salah kan dia. Kenapa kita yang mesti menderita? Menderita dalam arti kata, kita menjadi nggak senang hati, ego kita terganggu. Sebaliknya kita berterima kasih karena satu, karma buruk kita sudah berbuah. Yang kedua, bahwa ini merupakan sarana pelatihan loh. Dengan kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, ini adalah pelatihan diri. Oh iya, kita ukur diri kita. Dia ngomongin saya, tapi saya kok nggak marah ya? Wow, berarti ada peningkatan nih batin saya. Tapi begitu dia ngomong, langsung ini, wah, ada sesuatu nih yang mengganggu hati saya. Saya mesti lepasin nih dengan kesadaran. Nah, ini adalah pendekatan cinta kasih terhadap diri kita. Ini bisa kita lakukan terus-menerus dengan mindful, dengan sadar penuh. Jadi, sebenarnya di samping kesibukan kita sehari-hari, kita mesti selalu mindful. Apa yang terjadi harus kita sadari. Oh, ini terjadi ya. Oke. Kok ego saya terganggu ya? Udah mau belajar, lepasin. Nah, kita juga punya pengertian bahwa orang yang ngomongnya kasar, orang yang berperilaku yang tidak menyenangkan dan sebagainya, sebenarnya sangat kasihan. Kenapa? Karena terlahir sebagai manusia itu kan kita tahu begitu sulit. Lalu di kehidupan ini, tugas kita adalah memperbaiki karma kita. Sedangkan orang tadi tidak mampu memperbaiki karmanya. Kasian kan? Nah, kemudian kita lebih dalam lagi. Kenapa ya orang ini suka berbicara kasar? Kalau kita tahu, mungkin ada luka batin yang kita nggak tahu di dalam diri dia. Mungkin lingkungan dia yang membuat dia jadi begitu. Aduh, kalau begitu kita bersyukur ya, kita tidak di dalam lingkungan yang membawa kita ke arah seperti itu. Ya, jadi dengan berpengertian ini kita katanya cuma berpengertian, tetapi pengejawantahannya, jadi apa ya namanya, penerapannya itu bisa kita kembangkan di dalam setiap hal yang kita ketemui. Seperti kalau kita misalnya berhadapan dengan anak-anak kecil.
Kadang-kadang anak kecil itu kan kurang ajar ke kita. Tapi kita dendam nggak? Kita marah nggak? Enggak. Cucu kita sendiri kan. Nah, kita hadapi juga teman-teman kita yang seumuran kita, ataupun yang udah dewasa, ataupun yang lebih tua dari kita, dengan pemahaman seperti itu. Kenapa terhadap cucu kita nggak marah? Karena kita sayang sama dia. Kenapa terhadap teman kita marah? Karena sebenarnya kita nggak sayang. Nah, jadi ada di dalam Karania Metta Sutta itu mengatakan bahwa bagaikan seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya, demikianlah seharusnya kasih sayang kita kepada setiap makhluk. Jadi bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Artinya mati-matian kan? Melindungi anak yang tunggal. Demikianlah seharusnya cinta kasih kita kepada setiap makhluk. Jadi bukan cuman kepada cucu kita, kepada anak kita, kepada saudara kita. Kalau cuma kepada yang begitu, artinya pertama, itu adalah cinta kasih kita, pilih kasih kepada teman kita yang memang baik sama kita, ya, maka kita baik sama dia. Itu namanya pilih kasih. Sedangkan Master bilang, cinta kasih kita harus universal. Semua orang hafal, Master bilang cinta kasih kita universal. Tetapi praktek sehari-hari di dalam lingkungan kita yang paling kecil aja, mampu nggak kita menerapkan? Mampu nggak kita berpengertian? Mampu nggak kita berlapang dada? Nah, ini semua kalau kita latih sehingga seperti otot menjadi kuat, ini akan membuat kehidupan kita itu sangat baik. Mental kita sangat baik, perasaan kita sangat baik, pikiran kita sangat baik, batin kita sangat baik, dan ini akan membimbing kita kepada kesehatan juga yang baik. Semua ini adalah cara kita menanam berkah. Oke, sharing dulu dong, Cie. Biar nggak bosen kalau saya yang ngomong doang. Oi, lagi pada tidur ya? Halo? Halo? Ya, Ini Bu. kedengaran? Takut nggak kedengaran ya? Dengar sih, bagus sharingnya. Kita catat terus nih. Kalau nggak ada suaranya, sekali-kali ada yang bersuara dong, biar saya tahu dengeran. Oke. Nggak ada yang mau tanya atau mau sharing? Oke, jadi selanjutnya jangan berhenti untuk menjadi seorang yang luar biasa. Yakinlah pada diri sendiri. Jadi kita, bagaimana kita yakin pada diri sendiri, kita harus tempa. Ya, biarkan diri kita ditempa juga oleh orang lain. Jadi kita jangan takut untuk terima kritikan, ya, dan teruslah bergerak maju. Tetapi kita hati-hati kalau mengkritik orang, karena jangan kita bilang, kan katanya biarkan diri kita ditempa dan juga oleh orang lain. Jadi kamu kan harus mau dong saya tempa. Kita harus berhati-hati karena ada dua efek. Yang pertama, cara kita itu bisa merupakan karma baik
bisa juga merupakan karma buruk. Misalnya, saya ambil contoh yang simpel. Dulu, waktu kita baru masuk join di Ceci, kita kan biasa pakai baju nih ada kerahnya ya di Ceci ya, putih abu-abu gitu kan. Lalu kebiasaan kita karena sehari-hari itu nggak dikancing, kita nggak kancing. Lalu ada relawan yang bilang, mesti dikancing bajunya. Terus dia kancing, mesti begini, Ceci mesti begini gitu kan. Atau duduk katanya nggak boleh kakinya ditumpu sama kaki yang satunya lagi. Lalu ada orang yang menumpuk. Terus kita bilang, ada yang Ceci yang tepok kakinya. Turunin. Ceci nggak boleh begitu. Nah, pada orang yang belum siap, hal seperti itu akan membuat dia menjadi tidak nyaman dan bukan nggak mungkin dia keluar dari Ceci. Setuju nggak, Cek? Jadi, kadang-kadang kalau kita mau menempa orang lain, kita harus menempa diri kita dulu. Caranya adalah, orang ini bajunya nggak dikancing ya. Oke, saya akan menempa diri saya dengan cara saya harus tenang, harus sabar, dan melihat waktunya. Cocok nggak ya kalau saya tegur dia sekarang? Kalau nggak cocok, ya udah biarin dulu. Gitu loh. Nanti sampai waktunya yang tepat, kita juga udah siapin dengan senyuman kita yang termanis, kita langsung bilang, bajunya dikancing yuk. Karena kalau dicuci, standarnya adalah kalau pakai baju dikancing. Saya kira orang seperti itu tidak akan tersinggung, egonya tidak akan terganggu. Ya, kadang-kadang ada acara makan. Kita lihat, ada orang yang ngambilnya banyak gitu kan. Nggak mikirin orang lain. Gitu kan. Terus kita dalam hati kita udah bilang, itu orang rakus, nggak tahu diri. Wah, kita udah bikin karma buruk tuh. Jangan melabel orang. Itu salah satu latihan mindfulness kita adalah jangan melabel orang. Kita nggak tahu apakah dia sangat lapar, apakah dia memang dididik dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi biarkan saja gitu. Yang jelas kita menjadi contoh. Dan Master selalu bilang, untuk kita mempengaruhi orang lain, kita mesti investasi di orang itu. Contohnya, kalau dalam hal seperti tadi, kita jangan langsung menegur. Tapi kita dekati dia, kita ajak ngobrol, kita tunjukkan bahwa kita menghormati dia, kita tunjukkan bahwa kita memperhatikan, memberikan pokoknya mengasihi dia lah dan sebagainya. Ya kita ambilin minum dan sebagainya gitu kan. Lalu nanti sesudah berkawan, sesudah sekian lama gitu kan. Nah, kita akan menjadi bagian dari diri dia yang memperhatikan kita. Lalu kalau cara kita makan dengan baik, dia akan meniru. Jadi setiap orang bisa berubah, tapi jangan kita paksa orang berubah yang belum pada waktunya. Paham ya? Oke. Jadi di sini saya lupa saya ambil dari mana ya. Pertama-tama seseorang seharusnya mengembangkan dirinya pada hal yang patut. Jadi ini kayak contoh tadi. Kita harus kembangin diri kita pada hal yang patut. Jangan kita tegur orang
misalnya yang tadi itu kan, kita tepok pahanya, duduk nggak boleh begitu, cuci nggak boleh begitu, gitu kan. Itu namanya kita belum mengembangkan diri kita pada hal yang patut. Ya, jadi kita harus mengembangkan diri kita pada hal yang patut, kemudian baru boleh mendidik orang yang lain. Nah, orang yang bijaksana yang seperti itu tidak akan dipersalahkan. Jadi kalau kita masih dipersalahkan, kita harus introspeksi. Oh ya, apakah tindakan saya ini sudah bijaksana? Nah, sebagaimana dia mendidik orang lain, begitulah hendaknya dia memperlakukan dirinya. Jadi kalau kita bilang, harus olahraga nih, harus makan yang asupan yang bergizi nih. Tapi kita makannya sembarangan, tapi kitanya nggak olahraga. Misalnya kalau dicuci, duduk kaki nggak boleh ditumpangin, dia sendiri masih numpangin kaki. Ya. Oh, di suci ini ada budaya humanis, kanen, cungcung, ai. Tapi kanannya cuma di mulut. Bagaimana kita memperlakukan diri kita kanen dengan sepenuh hati, kita cungcung, kita menghormati, kita selalu mempraktekkan menghormati orang lain, siapapun dia. Bagaimanapun attitude-nya, bagaimanapun kelakuannya, kita tetap menghormati dia. Lalu kita punya cinta kasih. Cinta kasih jangan cuma di mulut aja, tapi bagaimana cinta kasih itu yang seperti tadi kita latih untuk seperti seorang ibu yang melindungi anak yang tunggal. Kenapa? Kita tahu bahwa kita sudah terlahir begitu banyak kali. Keluarga kita yang sekarang itu tidak sama dengan keluarga kita di kelahiran yang lampau. Keluarga kita yang akan datang juga belum tentu sama dengan keluarga kita sekarang. Jadi orang-orang yang kita temui yang bukan keluarga kita, mungkin dulu dia adalah ayah ibu kita. Mungkin dia dulu adalah anak kita. Jadi bagaimana kita tidak menyayangi orang-orang lain, tapi hanya menyayangi keluarga kita. Lalu ukuran kita juga bagaimana kita tidak mempunyai cinta kasih yang hanya pilih kasih. Nah, karena dia baik ya, oke, saya kasih dia makanan. Oh ya, karena dia suka selalu anterin saya pulang, maka saya selalu tersenyum sama dia. Itu namanya pilih kasih. Atau, oh ya, karena dia kasihan ya, jadi saya baik sama dia. Yang lain kan saya nggak kasihanin, jadi saya nggak baik. Itu namanya pilih kasih. Jadi praktek yang sesungguhnya adalah kata-kata master sederhana, cinta kasih universal. Tapi cinta kasih universal itu bagaimana menerapkannya, bagaimana mengejawantahinya gitu, bagaimana mendalaminya, bagaimana mempraktekannya. Ya, jadi sebagaimana dia mendidik orang lain, begitu hendaknya dia memperlakukan dirinya. Jadi nih, kita sambil makan, lihat HP. Tapi anak kita kalau lagi lihat HP, cucu kita kalau lihat HP, lagi makan, kita ngomel. Tapi kitanya begitu. Ya, itu namanya hipokrit. Bagaimana orang akan merespek kita. Bagaimana orang akan menghormati kita. Nah, sesungguhnya dia yang telah mengendalikan dirinya dengan baik, bolehlah mengendalikan orang lain. Jadi selama ini kita selalu berusaha mengendalikan orang lain, tetapi kurang untuk mengendalikan diri kita dengan baik. Selalu fokus kita, ibaratnya jari tangan kita nih,
Kalau bukan cuma 5, 10-10-nya ngadepnya ke orang lain. Tapi nggak pernah ke diri kita. Ya, kenapa? Karena diri sendiri sesungguhnya sukar untuk dikendalikan. Nah, menaklukkan ribuan orang itu tidak dapat disebut pemenang. Tetapi menaklukkan diri sendiri, dia adalah penakluk yang gemilang. Jadi dengan kata lain, hari ini saya ingin sampaikan bahwa kita penting untuk selalu menyadari diri kita adalah suatu kesayangan. Diri kita adalah suatu kesayangan. Untuk itu kita berbuat baik kepada diri kita, mulai lewat makanan, mulai berada dalam lingkungan, mulai mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, bahasa tubuh kita, ya. Dan semuanya ini demi bakti kita kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, demi juga karma baik yang kita tidak sia-siakan karena sudah terlahir sebagai manusia. Ya. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa kehidupan kita akan menjadi meningkat seiring dengan batin kita yang menjadi damai, perasaan kita yang lega, pikiran kita yang jernih. Semuanya ini akan mendukung kehidupan kita. Oke. Ini gimana bukanya ya? Bentar ya. Oke, teman-teman. Udah selesai nih topik kita. Tetap semangat, bro. Sis, kanan. Jayo i. Jayo Yuk. Cie. Yuk, oke. Ada yang mau kasih tambahan atau udah selesai? Ada yang mau diskusi? Nggak ada ya? Oke, teman-teman. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan Sesyung Agus Hartono. Semoga sharingnya bermanfaat dan membuat kita menjadi punya mental yang kuat. Kanan semuanya. Kanan Wileng Suci. Iya, Suci tadi belum dijawab. Japri aja ya. Kanan Suci Wiling. Sinyalnya putus-putus jadi susah itu. Oh, Internet. Maaf nih, internet saya juga lagi down. Oh ya, internet lagi masalah kena musim hujan. Kanan Suci Wiling. Suci.